Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semua, apa kabar? Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali untuk menjumpai Sobat YouTube semua untuk berbagi tips, informasi, dan juga trik. Dan pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak Sobat YouTube semua untuk lebih mengenali apa itu panel surya dan apa itu rangkaian solar cell. Mau tahu jawabannya? Tonton terus videonya hanya di Alukmanul Hakim Channel. Namun sebelum lanjut ke video informasinya, seperti biasa, bila channel ini bisa bermanfaat buat Sobat TV semua, silahkan klik subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, dan like, comment, and share video ini ke teman-teman Sobat TV semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat Sobat YouTube semua. Terima kasih. Baik Sobat YouTube semua, langsung saja kita mulai video informasinya. Dan sekarang kita akan membahas apa itu solar panel dan apakah itu rangkaian solar cell. Mungkin Sobat YouTube semua sudah pada tahu atau mengerti apa itu solar panel dan apa itu rangkaian solar cell. Dan bisa jadi ada beberapa dari Sobat YouTube semua yang belum tahu atau kurang begitu familiar apa itu rangkaian solar cell dan apa itu solar panel. Baik, langsung saja kita telusuri atau kita kupas tuntas bersama-sama apa itu rangkaian solar cell dan apa itu solar panel. Come on. Solar cell atau yang lebih familiar disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya itu merupakan sebuah pembangkit listrik dengan menggunakan rangkaian atau tenaga matahari sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap ataupun batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi yang membuat solar cell yang lebih baik dari tingkat efisiensi, pembuatan aki yang lebih lama, dan pembuatan alat elektronik yang dapat menggunakan arus searah. Namun, kendala yang ditimbulkan oleh solar cell adalah masih dirasakan mahal karena peralatan atau perlengkapan solar cell ini yang begitu mahal. Namun, meskipun dirasakan lebih mahal, tapi kelebihan yang ditimbulkan oleh pembangkit listrik tenaga surya ini sangat luar biasa besar manfaatnya. Di antaranya, energi yang tidak pernah habis karena matahari terus bersinar sepanjang hari, tiap hari, dan tiap hari. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah bersih dan ramah lingkungan karena solar panel tidak menimbulkan efek samping yang luar biasa, misalkan asap dan lain sebagainya. Kemudian, umur solar panel sangat panjang atau investasi jangka panjang, karena kekuatan solar panel itu lumayan cukup panjang Sobat YouTube semua. Kelebihan selanjutnya yang ditimbulkan oleh solar cell adalah efisien, praktis, dan tidak memerlukan perawatan ekstra. Dalam arti, efisien di sini perawatan tidak memerlukan biaya tambahan. Dan yang terakhir, sangat cocok untuk di daerah seperti Indonesia karena beriklim tropis atau panas. Jadi, kesimpulan umum dari rangkaian solar cell ini adalah pembangkit listrik tenaga surya yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Untuk selanjutnya kita bahas bagian-bagian pembangkit listrik tenaga surya atau komponen dari solar cell tersebut. Untuk instalasi tenaga surya yang mungkin untuk rumahan sangat sederhana seperti semua, sebagai pembangkit listrik tenaga surya diperlukan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah panel surya. Solar panel atau panel surya merupakan sebuah bagian yang sangat penting dari sebuah rangkaian pembangkit listrik tenaga surya. Solar panel mengkonversikan tenaga matahari menjadi energi listrik. Sel silikon ini biasa disebut dengan solar cell yang disinari oleh matahari. Selanjutnya, komponen yang tidak kalah pentingnya dari rangkaian pembangkit listrik tenaga surya adalah solar charge control. Cara kerja SCC ini
Pada waktu solar panel mendapatkan energi dari cahaya matahari di siang hari, rangkaian charge controller ini secara otomatis bekerja dan mengisi atau mencharge baterai dan menjaga tegangan agar tetap stabil. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan baterai sebesar 12 volt, maka rangkaian ini akan menjaga agar tegangan tetap 12 volt. Tegangan charger yang dibutuhkan antara 13,2 sampai 13,4 volt. Dan apabila sudah mencapai tegangan tersebut, rangkaian ini otomatis akan menghentikan proses pengisian baterai tersebut. Sebaliknya, apabila tegangan baterai menurun atau ngedrop hingga 11 volt, maka kontrol akan memutus tegangan sehingga baterai tidak akan sampai habis. Secara keseluruhan, fungsi dari kontrol ini yaitu dapat menjaga agar baterai tidak overcharger dan kehabisan tegangan. Dengan begitu, maka umur baterai akan bertahan lebih lama. Selanjutnya adalah komponen yang digunakan untuk rangkaian pembangkit listrik tenaga surya adalah baterai atau penyimpanan daya. Fungsi dari baterai adalah sebagai tempat untuk menyimpan daya atau power storage. Untuk baterai yang digunakan sebaiknya menggunakan baterai gel atau yang selama ini kita kenal dengan istilah baterai kering. Baterai kering ini adalah yang paling direkomendasikan untuk digunakan pada aplikasi solar system ini. Kelemahannya adalah harganya yang begitu mahal, sobat semua. Komponen selanjutnya dari pembangkit listrik tenaga surya adalah inverter atau konverter. Ini adalah sebuah rangkaian opsional atau rangkaian yang bisa dipakai ataupun tidak, seperti semua ya. Merupakan rangkaian atau perangkat elektronik atau elektrik yang mengkonversikan tegangan searah atau direct current menjadi tegangan bolak-balik atau alternating current. Kita bisa menyebutnya DC ke AC. Hal ini tidak diperlukan untuk beban, hanya membutuhkan tegangan DC. Dan apabila sobat itu semua ingin menyalakan lampu atau alat-alat elektronik yang membutuhkan tegangan AC, sebaiknya Anda menggunakan inverter atau penaik perubah tegangan atau mengkonversi tegangan dari DC ke AC. Nah, itu sobat itu semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merangkai pembangkit listrik tenaga surya. Dan saya rasa sobat itu semua sudah paham semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk merakit atau rangkaian pembangkit listrik tenaga surya. Baik sobat itu semua, mungkin sampai di sini dulu video pengenalan tentang solar cell dan juga komponen-komponennya. Mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan membuat tutorial atau cara membuat solar panel atau merangkai rangkaian solar cell. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung channel saya ini dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Ketemu lagi di video selanjutnya di video merakit solar panel bersama saya di channel Lukmanul Hakim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.